diletakkan oleh Nabi Ibrahim untuk menyebarkan agama Islam masih tetap relevan hingga saat ini. Kaum muslim dianjurkan senantiasa berdoa untuk Nabi Ibrahim sebelum mengakhiri sholat mereka. Damailah bersama Ibrahim dan keturunannya. Ini adalah jalan masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah, kota tersuci umat Islam. Jalan raya menuju kota ini dulu hanyalah jalur kecil yang dilalui para pedagang Arab yang menjajakan dagangannya antara Syria dan Yaman. Mekah adalah kota kuno yang sangat bersejarah, tempat kelahiran Nabi terakhir Muhammad SAW. Nabi Adam, manusia pertama, juga sudah pernah tinggal di kota ini. Nabi Ibrahim dan putranya Ismail berperan besar dalam membangun kota suci ini. Dilihat dari usianya, mungkin orang akan salah mengira bahwa kemajuan pembangunan kota ini berjalan lamban. Di balik itu, pada kenyataannya, aneka barang dan jenis dagangan dapat dijumpai di sini, bahkan menyaingi kota-kota besar di negara-negara barat. Penduduk kota yang cukup besar ini berjumlah lebih dari 1,5 juta jiwa. Di luar musim haji, suasana kota Mekah ini sangat tenang. Namun sebaliknya, kota ini akan segera dipadati dengan kendaraan dan para jemaah haji bila musim haji tiba. Kota Mekah dikelilingi bukit-bukit dan pegunungan. Dari sebuah tempat di ketinggian, lembah ini seakan dikepung oleh bangunan-bangunan gedung. Perpaduan antara bangunan tua dan modern dengan keindahan arsitektur tersendiri menjadikan kota Mekah tampak lebih menarik. Namun yang paling menarik, penting dan sekaligus menjadi lambang kota Mekah sejak dulu hingga sekarang adalah Masjidil Haram. Disinilah Ka'bah, rumah ibadah pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Dari Palestina, Nabi Ibrahim menuju Mesir untuk sebuah kunjungan beberapa lama. Kemudian dia kembali lagi ke Palestina. Selama di perjalanan, Nabi Ibrahim juga didampingi oleh istri pertamanya Siti Sarah dan istri keduanya Siti Hajar. Dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim memperoleh anak pertama yaitu Ismail, lalu disusul Ishak dari Siti Sarah yang lahir beberapa tahun kemudian. Diceritakan bahwa Siti Sarah menjadi cemburu terhadap Siti Hajar. Kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk memisahkan Siti Hajar dari Sarah. Selanjutnya Ibrahim memulai perjalanannya bersama Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi.
Hanya dengan ketebalan iman yang besar, Nabi Ibrahim melintasi gurun pasir, daratan luas dengan sengatan matahari yang membakar. Dengan untanya, Nabi Ibrahim tetap tegar melanjutkan perjalanannya. Setelah menempuh ratusan mil perjalanan, Nabi Ibrahim beserta keluarganya yang beriman tiba di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan dan pegunungan. Lembah ini yang dulunya sangat terpencil, sekarang adalah sebuah kota yang tenang dan damai dengan banyak orang yang datang mengunjungi Baitullah. Selama musim haji, diperkirakan sekitar 2 juta orang pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, memenuhi rukun Islam kelima. Di sini tidak ada perbedaan pangkat dan status sosial. Kaum muslim, tua dan muda, pria dan wanita dari segala penjuru dunia datang memenuhi panggilan ilahi untuk menunaikan sebuah ibadah sekali seumur hidup yang menjadi kewajiban bagi orang yang mampu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Cuplikan film ini menunjukkan bahwa kota Mekah sudah sejak dulu menjadi kota yang sibuk selama musim haji, bahkan pada saat teknologi transportasi masih sangat sederhana. Data statistik pemerintah Arab Saudi menunjukkan bahwa rata-rata 30.000 umat Islam menunaikan haji setiap tahun pada tahun-tahun awal abad ini. Bentuk Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ribuan tahun yang lalu dulunya tidak berbentuk persegi empat seperti bentuk yang kita lihat sekarang. Bangunan asli Baitullah dan di sekelilingnya telah diganti dan diperluas untuk memenuhi kebutuhan jemaah yang jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Para sejarawan Arab telah mencatat bahwa selama masa Nabi Muhammad dan Khalifah Abu Bakar Siddiq, Masjidil Haram adalah tempat ibadah di sekitar Baitullah yang ditandai dengan susunan batu seadanya. Setelah Nabi Muhammad wafat, Khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, memperluas bangunan masjid. Proses perluasan masjid hingga saat ini masih terus berlanjut. Ka'bah adalah bangunan tertua di dunia yang tetap bertahan dari masa ke masa. Pondasi bangunan ini didirikan oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Ismail membangunnya kembali menjadi sebuah bangunan yang lebih kokoh setelah hampir seluruhnya diporak-porandakan banjir besar pada masa Nabi Nuh. Sampai sekarang bangunan ini tetap bertahan. Saat pertama kali Nabi Ibrahim meninggalkan Mekah, anaknya Ismail masih bayi. Ibrahim meninggalkannya karena kepatuhannya kepada Allah di atas segalanya. Kemudian bayi Ismail ditinggalkan sendiri bersama ibunya di tengah gurun pasir yang sepi. Waktu terus berputar, mereka mulai kehausan dan kehabisan bekal. Ismail menangis karena kehausan. Berkat kebesaran Allah, setelah Siti Hajar putus asa setelah berlari 7 kali melintasi 2 bukit kecil untuk mencari air, sebuah mata air menyembur dari dalam tanah. Umat Islam mengenang peristiwa Siti Hajar dan Ismail ini dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Salah satu persyaratan untuk memenuhi kewajiban haji adalah berlari-lari kecil di antara 2 bukit Syafa dan Marwah, seperti yang telah dilakukan Siti Hajar ribuan tahun yang lalu.
Setelah beberapa tahun di Palestina, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah. Disinilah di Padang Arafah dia bertemu kembali dengan anaknya Ismail yang pada saat itu sudah mulai bicara. Padang Arafah adalah tempat yang sangat